Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ad-da'watu 'ala man hadzal fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habibi Rabbil Alamin, Sayyidil Mursalin, Khataman Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, yang senantiasa memberi kita taufik, hidayah, rahmatnya serta inayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan daripada tausiah yang insya-Allah akan Al-Fakir sampaikan setelah ini. Salawat serta salam, salawat diiringi dengan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang tak pernah lelah-lelahnya menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak pernah merasa sakit dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang rela mengorbankan daripada harta-hartanya, rela mengorbankan daripada keluarga-keluarganya, rela mengorbankan daripada sahabat-sahabatnya, bahkan beliau merelakan diri beliau sendiri demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita sebagai umatnya beliau selalu menyampaikan salam kepada beliau, bersolawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, ada beberapa hal yang sangat penting. Mungkin kita kurang memperhatikan hal tersebut. Adapun di antara hal tersebut ialah kebersihan lingkungan, yang mana kebersihan lingkungan ini sangat sulit jikalau kita sangat lalai dalam menegakkan akan hidup sehat. Bahkan bisa kita bayangkan, jika terus-menerus demikian, kita akan merasa sulit, merasa tidak nyaman ketika akan beraktivitas. Keseharian kita akan terasa tidak nyaman, tidak semangat. Aktivitas yang kita lakukan kurang gairahnya, bahkan akan terbengkalai semua aktivitas yang kita lakukan di luar sana. Tidakkah kita mengetahui dalam ilmu fikih bab yang pertama yang dibahas pada awal permulaan, yaitu mengenai at-thaharah, yaitu kesucian dan kebersihan. Syariat Islam sangat memperhatikan daripada kebersihan, sehingga ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersuci serta membersihkan diri kita dan lingkungan kita sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan." Keimanan, kesucian itu atau kebersihan adalah sebagian daripada keimanan, dan kalimat alhamdulillah ataupun bacaan alhamdulillah memenuhi daripada timbangan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan, sebagai seorang mukmin yang sejati, kita harus selalu menjaga daripada kebersihan lingkungan maupun kebersihan atau kesucian diri kita sendiri. Marilah kita, maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga daripada kebersihan maupun kesucian diri dari segi zahirnya maupun batinnya. Karena orang yang selalu membersihkan diri, maka akan terpenuhi daripada keimanan-keimanannya. Dikarenakan keimanan yang tadinya
setengah daripada keimanan kita akan terpenuhi sebab kita membersihkan serta mensucikan diri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazzafu bi'atakum." Bersihkanlah lingkungan kalian. Dan tidak hanya itu, kebersihan itu adalah suatu keindahan dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai daripada keindahan, mencintai daripada keindahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Maka daripada itu, jikalau kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut membersihkan diri kita, membersihkan lingkungan sekitar kita, bahkan hal-hal baik yang lainnya. Kita harus lakukan terus-menerus. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu beristiqomah ketika aku mengerjakan hal-hal aktivitas kebaikan untuk beribadah kepadamu, ya Allah." Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita rangkul teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, bahkan kaum-kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Kita ajak bersama-sama untuk menuju kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalai kita ingatkan bersama-sama, ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas di luar ibadah, di luar jam-jam yang mungkin waktunya tepat untuk beribadah kepada Allah, waktu-waktu untuk kita selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajak, kita rangkul, kita dorong dia untuk mengerjakan kebaikan. Dan salah satu contoh kebaikan tersebut ialah kebersihan dan kesucian diri kita serta lingkungan-lingkungan sekitar kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan. "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal kejahatan. Maka patutlah bagi kita untuk selalu mengajak daripada kaum-kaum muslimin yang lainnya untuk melakukan hal-hal kebaikan serta hal-hal yang terpuji. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dapat kita simpulkan tausiah Al-Fakir, marilah kita bersama-sama mendorong diri kita, menggerakkan hati serta akal kita untuk selalu menuju kepada kebaikan, yaitu untuk menggapai ridho Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ceramah Al-Fakir, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan serta bisa mengajak kaum-kaum muslimin yang lain yang mendengarkan tausiah ini insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah Al-Fakir, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari Al-Fakir sendiri. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Allahu yahdina wa yahdikum ila ala sawa'is sabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.